Assalamualaikum. Kita olah pisang kematangan lagi. Langsung saja ke resep yang pertama. Kita siapkan 80 gram margarin atau mentega. Masukkan ke dalam teflon atau wajan, lalu tambahkan 100 ml air, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, ditambah juga dengan garam dan vanili bubuk secukupnya. Kita masak di atas api kompor sedang sambil diaduk-aduk sampai menteganya itu larut ya. Kalau sudah larut seperti ini, kita tambahkan 225 gram tepung terigu, lalu kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata, dan nanti adonannya itu akan seperti kalis gitu ya, airnya menyusut dan terigunya pun nanti bakal bersatu sama bahan-bahan yang lainnya, jadi menjadi adonan yang kalis dan dapat dibentuk. Nah, lanjutkan saja kita aduk-aduk, jangan dibiarkan ya, takutnya nanti gosong. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita matikan api kompor, lalu kita siapkan dulu pisangnya. Ini pisangnya bisa jenis apa saja, yang penting sudah matang, pisangnya enggak kesat gitu ya, udah manis. Bisa kita tusuk dengan tusuk sate seperti ini. Kalau sudah siap, yang adonan tadi juga ini udah tidak terlalu panas, kita tambahkan 2 butir telur, lalu kita aduk-aduk seperti ini. Kalau sudah tercampur, kita balut ya, dibalut pisangnya dengan adonannya. Nah, ini adonannya adonan churros ya, kayak adonan sus gitu. Tinggal kita balut semua pisangnya dengan adonan, mudah sekali ya, seperti ini saja sampai semua pisangnya selesai, dan bisa langsung kita goreng ya. Kalau sudah seperti ini, digoreng ke dalam minyak yang sudah panas. Pastikan minyaknya udah panas ya teman-teman. Kalau ini saya tadi kurang panas ya, nanti pastikan saja minyaknya sudah panas. Dan ini saya cabut aja tusuk satenya ya, karena tidak masuk ke wajan ya teman-teman, wajannya kecil, jadi sudah saja tanpa ditusuk ya, tanpa tusukan sate, seperti ini saja. Kalau sudah matang, kita angkat dan tiriskan. Untuk pelengkap saja, untuk hiasan bisa kita hias dengan coklat blok yang kita tim dulu ya sampai leleh, atau teman-teman juga kalau nggak mau ribet bisa menggunakan selai coklat ya. Tapi kalau dengan coklat blok, nah ini pas nanti udah lama juga bentuknya masih tetap cantik ya, apalagi untuk jualan. Nah, ini coklatnya kalau sudah kita tim, bisa kita tambahkan sedikit minyak biar lebih mudah ya nanti saat mengaplikasikan ke atas kuehnya ini, ke atas churrosnya. Nah, tinggal kita aplikasikan saja seperti ini, dihias sesuai selera. Bisa juga ditambahkan dengan potongan buah stroberi segar biar lebih cantik ya. Tuh kan jadi cantik, dan ini bikinnya mudah, simple, rasanya juga enak, cocok banget dijadikan sebagai ide jualan ataupun isian snack box. Wajib dicoba ya teman-teman, karena memang seenak itu perpaduan yang pas ya antara kulit luar dan pisangnya. Ke resep yang kedua. Untuk resep yang kedua ini masih pisang goreng kekinian. Ini lebih kekinian banget, bikinnya juga mudah ya. Kita siapkan 5 sendok makan tepung terigu serbaguna atau protein sedang, lalu tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir, seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Kita aduk-aduk, lalu tambahkan 100 ml air. Tambahkan airnya sedikit demi sedikit dulu ya, biar dapat konsistensi yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, ini pas ya 100 ml. Kita aduk-aduk seperti ini, jadi tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental juga ya teman-teman. Nah, kalau sudah siap, kita beralih ke pisangnya. Kita siapkan pisang yang sudah matang, yang sudah manis, jadi tidak kesat ya, tidak asam juga. Ini pisang apa ya, ini pisang raja ya.
Saya kurang terlalu mengenali jenis-jenis pisang, pokoknya banyak banget ya jenis-jenis pisang itu, jadi kadang suka bingung. Lalu kita siapkan juga tepung roti, dan caranya mudah banget. Pisangnya tinggal kita balur dengan adonan tepung terigu, lalu kita masukkan ke tepung rotinya seperti bikin nugget pisang ya. Nah, tinggal dibalur-balur ke semua bagiannya seperti ini. Lalu kita siapkan minyak, lalu kita goreng ke dalam minyak yang sudah benar-benar panas. Digoreng setengah matang saja ya teman-teman, jangan sampai matang karena nanti akan ada proses penggorengan kedua. Jadi digoreng setengah matang sampai lebih kokoh ya adonan tepung dan tepung rotinya itu. Pisangnya juga jadi lebih kokoh. Nah, cukup seperti ini, sekali balik juga ya biar tidak menyerap minyak. Kalau sudah kokoh bisa langsung diangkat saja, tidak usah sampai warna keemasan gitu. Kita angkat dan tiriskan. Dan ini selagi hangat kita belah pisangnya jadi dua bagian, tapi jangan sampai putus ya teman-teman. Jadi dibelah ujung-ujungnya itu jangan sampai kebelah, jadi bagian tengahnya aja yang kita belah, jadi jangan sampai putus. Kita bikin kayak wadah gitu ya di bagian tengahnya. Lalu pinggir-pinggirnya kita olesi dengan adonan tepung terigu yang sudah kita buat tadi, dan dilumuri lagi dengan tepung rotinya. Ini maksudnya digoreng dulu setengah matang baru dibelah biar kokoh ya. Kalau langsung tadi dibelah seperti ini pasti akan gampang putus ya teman-teman. Kalau udah digoreng setengah matang, ini pas dibelah gini, dibikin bolongan di tengahnya itu jadi lebih kokoh ya, karena di bagian pinggir-pinggirnya udah terekat oleh terigunya. Kalau sudah, kita goreng kembali. Untuk tahap penggorengan kedua ini tidak usah terlalu lama ya, karena tadi kan udah digoreng juga. Ini sampai matang, sampai berwarna kuning kecoklatan. Kita goreng dulu bagian yang sudah dilumuri dengan tepung rotinya, lalu kita balik sebentar saja ya dibaliknya sampai berwarna kuning kecoklatan. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan atau pisangnya itu selesai digoreng ya. Dan cukup satu kali balik saja biar tidak terlalu menyerap minyak. Kalau sudah, bisa kita angkat dan tiriskan. Ini kalau dijual di pinggir jalan gitu atau open PO pasti laku keras ya, karena hampir semua orang suka ya dengan pisang goreng, apalagi kalau dibuat lebih kekinian. Dan ini biar lebih enak, kita kasih topping di atasnya. Bisa ditambahkan dengan kental manis dan parutan keju seperti ini. Dan tambahkan juga di atas parutan kejunya itu seres coklat. Jadi ini pisang coklat keju, atau misalnya teman-teman tidak suka coklat bisa keju aja. Kalau tidak suka keju bisa coklat aja. Pokoknya menyesuaikan ya untuk toppingnya sesuai selera. Bisa juga ditambahkan dengan whipped cream atau selai buah gitu. Selamat mencoba, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.